Alaneng masuk ma pengantin dohot akka keluarga harap jongjong mahita salhuna. Hudul meta mulu buinian mulu siat pengiduan atar di julumma hita hudu nak pule pada hutu pudi bu itu pe kosong tepe sona manginang mau lihat tema di hita salhuna di keluarga Tambunan dohot keluarga Simajutak tamula tapuk kama parsaurata dohot debata kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan sampai 3. Nanti mau ayat ketiga jemaat diundang untuk berdiri. Acara halaman 43. Hatimu
kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Biarlah hidupnya penuh dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Hudul Mahita. Pembacaan firman Tuhan, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 3 sampai 4. Berilah
Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Horas madihita saluhut na manginang, keluarga besar Tambunan dan keluarga besar Simanjuntak yang boleh dengan sukacita pada hari ini kita menghantarkan anak dan buru kita menerima pemberkatan pernikahan dari Tuhan. Secara khusus tentu juga menjadi hari yang begitu spesial, luar biasa bagi Edward Yohanes Hamonangan Tambunan dan bagi Laurencia Bunga Harapan Boru Simanjuntak. Hari yang Tuhan berkati untuk kalian boleh maju ke depan altar ini menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Karena kita tahu proses yang luar biasa panjang ini bagi keluarga besar harus tertunda, tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan inilah hari yang indah bagimu, Edward, dan juga untuk Laurencia. Firman Tuhan yang akan mengawali rumah tangga kalian berdua secara khusus, tetapi juga untuk kita, Amang dan Inang yang hadir di gereja ini, atau bahkan ada keluarga dan jemaat yang mengikuti secara live streaming, karena memang keterbatasan dari aturan gereja kita, sehingga kita bersuka cita walaupun terbatas yang hadir, namun mungkin ada yang mengikuti secara live streaming dimanapun berada dalam acara pemberkatan nikah Edward dan Laurencia hari ini. Firman Tuhan bagi Laurencia dan Edward tertulis di dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai digijang ni saluhut nai, ima haholongan ni rohai, ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang ingin membangun satu rumah tangga atau keluarga tentulah sangat mengidamkan keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita. Setiap orang tentu mengidamkan keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Tentu itu juga harapan dari Edward dan Laurencia. Tidak mungkin kalian punya harapan setelah menikah maunya hidupku lebih menderita. Tidak mungkin. Pasti tujuan dari Edward dan juga Laurencia adalah bagaimana supaya ketika nanti dalam satu rumah tangga hidup kami akan lebih baik, lebih bahagia. Dan saya rasa kita semua setuju amanginang. Sudedo hita, makalo mohon ngolu na di bagasan, lasni roha di ganup rumah tangga. Seperti apakah Bapak Ibu saudara-saudari keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Seperti apakah keluarga yang bersuka cita menurut firman Tuhan? Itu yang akan menjadi renungan bagi Edward dan Laurencia sebagai dasar awal bagi kalian membangun rumah tangga. Seperti apakah? Yang pertama adalah keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Peganglah ini Edward dan Laurencia. Keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah. Atika dong amanginang keluarga di sonna soadong mengalami paru kilon, dangadong. Semua menghadapi masalah. Jadi jangan berkata bahwa hidup keluargaku tidak bahagia. Saya sudah membangun rumah tangga tapi kok hidup saya malah jadi banyak masalah. Berarti hidup keluarga kami bukan keluarga yang bahagia. Firman Tuhan berkata bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan apa yang ada di dalam hatimu Edward dan hatimu Laurencia.
Jadi walaupun keadaan di sekitarmu seperti angin ribut, tapi hati kalian tetap bisa menjaga damai, eirene, shalom, itu akan tetap menjadi kebahagiaan bagi rumah tangga. Kebahagiaan dalam rumah tangga. Hitape amanginang atikadong dison, na lagi marukil di ganup rumah tangga. Jangan berkata langsung, hidup keluarga kami kok tak pernah bahagia. Tuhan memang tak pernah menjanjikan pelangi setiap saat. Hujan dulu, lalu hadirlah pelangi. Angin ribut dulu, baru hadirlah pelangi. Seperti itu juga dalam rumah tangga bagi kalian berdua. Ada seorang raja yang membuat sayembara. Sayembaranya adalah siapapun dari rakyatku yang bisa membuat lukisan kedamaian, aku akan berikan hadiah yang besar. Lalu rakyatnya berlomba-lomba membuat lukisan tentang tema kedamaian. Sekian banyaknya lukisan yang ada, raja memilih 2 buah lukisan. Lukisan yang pertama adalah adanya sebuah gunung yang begitu terlihat asri. Lalu ada air yang mengalir begitu tenang. Lalu ada bunga-bunga yang tumbuh dengan begitu cantiknya. Lalu dilihat juga ada sebuah matahari yang mulai terbenam, yang terlihat begitu menyejukkan hati, menghangatkan hati. Itulah lukisan yang pertama. Dan orang-orang berkata, pasti lukisan pertama ini yang akan menang, karena itu menggambarkan kedamaian. Lalu lukisan yang kedua yang dipandangi oleh raja itu adalah sebuah lukisan di mana di sana ada juga gunung, tetapi di sana ada air terjun yang begitu terlihat dalam, lalu mengeluarkan buih-buih yang menandakan betapa kerasnya air itu turun. Lalu di sana juga ada petir-petir yang menyambar. Terlihat sekali dalam gambar itu tidak ada sama sekali ketenangan dan kedamaian. Warnanya gelap karena menggambarkan bagaimana jika cuaca buruk sedang terjadi. Pasti tidak akan dipilih lukisan ini, kata rakyatnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, lukisan mana yang dipilih? Lukisan kedua, yang banyak buihnya itu, yang gambarnya seperti mencekam dan gelap itu. Lalu raja itu berkata, hidup damai bukan berarti tanpa ada persoalan. Inilah realita hidup sebenarnya yang digambarkan dalam lukisan itu. Jadi kunci pertama bagi Edward dan Laurencia, suatu saat nanti dalam perjalanan pernikahan kalian, jangan pernah berharap suatu perjalanan tanpa gelombang. Tapi mintalah Tuhan yang menuntun kalian. Karena ibarat rumah tangga itu seperti bahtera. Bahtera itu perahu yang besar. Jadi kalian memulai bahtera kalian hari ini. Kalau Edward yang menjadi nahkodanya, karamlah kapal itu. Kalau Laurencia menjadi nahkodanya, karam jugalah kapal itu. Tapi mintalah Tuhan yang menjadi nahkodanya. Ketika angin ribut sedang menghampiri keluarga nantinya, kita harapkan tidak terjadi, tapi realita hidup selalu ada. Tapi selama Tuhan Yesus menjadi nahkoda rumah tangga kalian, kapal kalian tidak akan pernah karam dan akan terus berjalan. Walau kadang seperti bergoyang, kadang kalian menangis, kadang kalian menjerit, tapi percayalah, selama Tuhan Yesus menjadi nahkoda rumah tangga kalian, kapal itu tidak akan pernah karam. Itulah yang pertama. Yang kedua, keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan adalah keluarga yang memiliki kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Tahukah bahwa jemaat Kolose itu amanginang adalah jemaat yang memiliki latar belakang perbedaan paling banyak. Dari seluruh jemaat yang dikirimi oleh Paulus surat, Kolose lah yang paling heterogen. Paling banyak perbedaannya. Terdiri dari berbagai latar belakang. Terdiri dari berbagai bangsa. Tetapi justru mereka mendapatkan suatu nasihat untuk menjaga kesatuan. Dan kesatuan itu dapat terjadi hanya dengan kata kasih. Kasih. Seperti yang dikatakan di dalam nats ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kasih menjadi kata kuncinya, amanginang. Dalam kenyataan sehari-hari sebagian besar itu keluarga rumah tangga dibangun atas dasar cinta, bukan kasih. Ini perbedaannya sangat mendasar. Ternyata cinta itu kalau Edward kamu mencintai Laurencia dan Laurencia kamu mencintai Edward itu belum tentu mengasihi. Sedangkan Alkitab mengajarkan kalian untuk
mengasihi. Ternyata cinta itu lebih hadirnya itu karena tertarik dan mengagumi saja. Jadi hal-hal yang jasmani saja. Karena Laurencia mungkin cantik dan Edward juga terlihat handsome bagimu, Laurencia. Ya pastilah postur dan segala hal yang berkaitan dengan stylenya menjadi hal pertama yang dilihat. Itu masih mencintai. Tapi kalau mengasihi, kau sudah mengenal karakternya. Walaupun ada kekurangannya, kau terima, itulah kasih. Kalau cinta hanya bersifat jasmani dan fisik, tapi kasih lebih kepada perasaan mendalam dalam hati kita. Alkitab menekankan Amanginang supaya kita itu lebih memiliki kasih daripada cinta. Alkitab mengatakan bahwa cinta itu lebih kepada hal-hal yang duniawi yang cenderung negatif. Kita bisa lihat di Pengkhotbah 5 ayat 10, di 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan di sana ada cinta akan uang, ada juga di sana mencintai diri sendiri. Di Yohanes dikatakan mencintai dunia. Jadi umumnya kata cinta itu kalau dalam Alkitab lebih kepada hal-hal yang negatif. Tapi kalau kasih itu lebih cenderung kepada hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kasih memiliki kuasa mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Itulah khotbah bagi kalian. Jadi cinta memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kasih itu melayani. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Tapi kalau cinta cenderung menuntut. Jadi kalau kalian banyak menuntut, itu masih di dalam standar cinta. Tapi khotbah ini mau mengajari Edward dan Laurencia, milikilah kasih, bukan cinta yang menuntut, tapi kasih. Jadi melayani, berkorban, mau menghargai. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus akan membuat kalian semakin terikat, secara rohani semakin bersatu menuju kesempurnaan. Jadi walaupun ada perbedaan, ya tentulah tidak mungkin Edward dan Laurencia ini persamaannya lebih banyak, tidak mungkin menurut saya. Pasti ada saja perbedaannya. Dan beberapa konseling yang pernah kita lewati juga menunjukkan bahwa ada saja perbedaan di antara kalian kan, tetapi itu tidak menjadi persoalan. Kasih ini sangat diperlukan karena hanya dengan kasihlah semua perbedaan dapat disatukan, Amanginang. Hanya kasih yang dapat mempersatukan perbedaan. Kita belajar dari jemaat di Kolose ini, yang saya katakan tadi mereka jemaat yang sangat heterogen dan banyak perbedaan suku dan bangsa, tapi mereka bisa bersatu di sana. Dalam rumah tangga nanti juga, Edward dan Laurencia, atik adong anon, nahurang di roham, menurutmu harusnya tidak seperti itu, unang Peter Murko, Edward, Laurencia. Terimalah, karena kalian yang memilih. Dan kalian itu pasangan yang sepadan kalau kita membaca kitab Kejadian. Menariknya Amanginang, kalau di sana dikatakan dan termasuk nanti dalam agenda pemberkatan nikah, kalian menjadi pasangan yang sepadan. Bahasa Ibraninya sepadan itu neget. Dan arti sepadan ternyata dalam bahasa aslinya neget bukanlah serasi, bukan. Justru tidak cocok, arti neget. Tidak cocok, berbeda, berseberangan, berlawanan, itu artinya neget. Sepadan dalam Alkitab, bahasa Ibrani. Artinya ternyata kalau Tuhan mengatakan kalian adalah pasangan yang sepadan, bukan berarti yang serasi, sama-sama pintar, sama-sama cantik dan luar biasa, karirnya bukan. Justru sebaliknya, karena ada yang berlawanan dan berseberangan, tapi itu yang mempersatukan. Jadi kalian pasangan yang sepadan bukan berarti tanpa ada perbedaan. Suatu saat nanti kalau kalian menemukan itu, Edward dan Laurencia, ingatlah hari ini, kalian berdiri di hadapan Tuhan. Saling menerimalah, saling menerimalah. Kalau dari pengalaman konseling pranikah, saya tidak ingat yang lebih banyak mengalah siapa ya waktu itu. Edward ya, lebih banyak mengalah kepada Laurencia. Ya, jadi sebelum pernikahan ini kita ada konseling pranikah Amanginang, di sana lebih banyak terbuka dari hal-hal hubungan mereka selama ini. Ya, dalam peristiwa hubungan sebelum pemberkatan, Edward lebih banyak mengalah begitu ya. Nanti dalam pernikahan bolehlah kita konseling lagi. Perjalanannya siapa yang lebih banyak mengalah. Artinya memang selalu dibutuhkan Amanginang dalam rumah tangga. Molo muruk amataikan inataikun, hohom dosa tokin. Molo rap muruk do duatsa, gabe rumah tangga nagok aka perbadaan nama. Segala bunyi-bunyi yang terdengar di sana. Tapi harus ada yang lebih menenteramkan dirinya. Lakukanlah itu dalam rumah tangga kalian nanti. Tetapi yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Peganglah ini Edward dan Laurencia.
Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun situasi ekonomi kalian nanti sulit. Dalam rumah tangga nanti saya menitipkan pesan bagimu Edward dan Laurencia. Bangunlah rumah tangga dalam manajemen keuangan kalian. Yang pertama sekali anggarannya adalah untuk Tuhan. Bukan Tuhan yang terakhir. Jadi makan dulu, minum dulu, beras, jalan-jalan, segala macam. Lalu yang terakhir adalah persembahan untuk Tuhan. Yang pertama adalah berikan dulu untuk Tuhan. Lalu semuanya akan Tuhan cukupkan. Jadi biarlah ini juga kita hidupi Amanginang yang hadir di sini. Siapa tahu kita merasa kenapa hidup saya kurang terus, selalu aja ada kekurangan di sana dan di sini. Ya mungkin kita menjadikan Tuhan nomor sekian. Sehingga yang lainnya menjadi serba kekurangan. Harusnya itu menjadi yang prioritas. Edward dan Laurencia, jadilah kalian keluarga yang terus mau menabur, membantu sesama, terlebih memberi untuk Tuhan. Lakukanlah itu. Percayalah bahwa kalau kita memberikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kalian. Tuhan sudah menjamin itu. Siapa yang menabur banyak, dia juga akan menuai banyak. Jadi harus menjadi prinsip bagi rumah tangga kalian. Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur meskipun dalam situasi sulit. Peganglah itu secara praktis dalam hidup kalian. Tetapi yang terakhir, yang keempat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Ini yang keempat tapi yang menjadi paling penting. Keluarga yang bahagia, Amanginang, saudara-saudari adalah keluarga yang tidak pernah jauh dari Tuhan. Kasih itu nyata dalam persekutuan. Ringgas mahuan non Edward mengajak si Laurenciaon tu parmingguan. Ringgas mahamuan non tu partangyangan. Ringgas mahamu mendengarkan firman Tuhan dalam setiap hari renungan harian. Itu praktis sekali. Karena rumah tangga yang tanpa Tuhan di dalamnya akan menjadi rumah yang sepi. Jangan membangun rumahmu besar tetapi sepi dengan doa. Bangunlah rumah yang selalu dalam rumah tangga kalian terdengar doa dan nyanyian. Itulah yang Tuhan inginkan sehingga kalian menjadi rumah tangga. Jangan pernah menjauhi persekutuan, menjauh dari Tuhan. Saya akan ibaratkan angka 1 dan 0. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini aplikasinya. Kalau angka 1 itu adalah Tuhan, lalu angka 0 itu adalah kesibukan kita, bekerja, mencari nafkah, berjalan-jalan dan seterusnya. Kita sekarang ibaratkan, kalau Tuhan itu di nomor sekian, jadi jalan-jalannya dahulu, bekerjanya dahulu, 0, 0, 0, lalu Tuhan di paling belakang. Semakin angka 1 di belakang, bukankah semakin tidak ada nilainya? 0,00001. Tapi coba angka 1 di depan. Tuhan dulu, lalu masuklah bekerja 10. Masuklah yang lainnya 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Bukankah nilainya semakin besar? Semakin besar. Jadi kunci rumah tangga yang paling penting adalah jadikan Tuhan prioritas kalian. Jangan karena sibuk tidak mencari Tuhan. Saya percaya Edward dan Laurencia kalian akan menjadi rumah tangga yang selalu mencari Tuhan. Saling mengingatkan ya, jangan mau menjauhi persekutuan. Selalulah ingat, biasanya kalau di partangyangan itu ya nantilah kalau sudah mulai tua. Kalau pasangan muda biasanya jarang itu ada Amanginang. Tapi saya mau titip untukmu Edward dan Laurencia. Terlebih sekarang sudah ada secara online. Mulai kalian berumah tangga, ikutilah ibadah setiap saat. Partangyangan, lalu ibadah minggu. Dan bahkan nanti sudah bisa ini Edward kan menjadi bagian ama. Masih muda. Kenapa? Di sana kan kita mendengar firman Tuhan. Lalu juga Laurencia. Jadi ingat, yang penting sekali, bangunlah rumah tangga yang hidup bersama dengan Tuhan. Saling mengingatkanlah kalian berdua untuk hidup di dalam Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam rumah tangga. Demikian juga kita Amanginang yang hadir pada saat ini. Barangkali kita membuat Tuhan di nomor sekian sampai hari ini, lalu kita merasa hidup kita tidak damai sejahtera. Maka dengan ibadah ini biarlah kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Atina songoni doa Tuhan. Dawa usiakko, maka hari ini kita akan mengalami pertobatan. Karena firman yang didengarkan harus membuat setiap orang semakin dekat pada Tuhan. Mulia tema boi hita rap marpungu di bagasan tikion, meskipun dengan jumlah yang terbatas. Saya mendoakan keluarga besar Tambunan, keluarga besar Simanjuntak, biarlah dengan kondisi ini kita tetap bersyukur, terlebih untukmu Edward dan Laurencia. Selamat, kiranya Tuhan memberkati bahtera rumah tangga kalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang maha pemurah, Allah yang murah hati, yang senantiasa memberkati kehidupan orang percaya. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami, kepada keluarga besar Tambunan dan keluarga besar Simanjuntak. Membuktikan kasih-Mu yang besar juga kepada Edward Yohanes Hamonangan Tambunan dan juga kepada Laurencia Bunga Harapan Boru Simanjuntak, karena mereka hari ini, hari yang Tuhan tentukan, yang terbaik bagi mereka menerima pemberkatan pernikahan melalui gereja-Mu. Kami mendoakan mereka menjadi rumah tangga yang penuh berkat, rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang selalu penuh dengan sukacita karena Engkau hadir sebagai nahkoda bagi mereka. Berkati juga seluruh keluarga besar yang hadir di gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah melalui ibadah ini, melalui firman yang terdengar, setiap umat-Mu dapat semakin mengubah hatinya agar lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memberkati keluarga Edward dan Laurencia di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 nanti pengantin supaya maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkan pernikahan seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina.
Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Edward Yohanes Hamunangan Tambunan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Laurencia Bunga Harapan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jika saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Laurencia Bunga Harapan Boru Simanjuntak yang telah dipilih oleh saudara Edward Yohanes Hamunangan Tambunan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari mengkehendaki Edward Yohanes Hamunangan Tambunan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari menerima segala kekurangannya dan bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dan meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta saudara-saudari untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara.
Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya, dan Roh Kudus, aku mengatakan kepadamu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, ganti posisinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Saudara Edward Yohanes Hamonangan Tambunan dan Saudari Laurencia Bunga Harapan Buri Simanjuntak telah menerima pemberkatan pernikahan daripada Tuhan. Dan hari ini mereka menjadi rumah tangga suami dan istri. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Sekarang kami memanggil Sintua Wik Parhalado juga untuk maju ke depan memberikan tanda kasih kenang-kenangan kepada Saudara Edward dan Saudari Laurencia. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Raja Gereja yang telah memberikan waktu kepada kita saat ini sehingga rencana pernikahan kalian, rencana pemberkatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap sebagai penatua dari gereja kita, Inang Bibil Pro juga ada di sini, supaya kalian menjadi keluarga yang baik, keluarga yang saling mengerti. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang tamat, tidak ada keluarga yang tidak ada persoalan. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan, itulah yang diharapkan dari kalian berdua. Seperti kata Inang Pendeta tadi, kalau satu marah, jangan ikut yang satu marah, nanti piring berterbangan ya. Mohon itu supaya menjadi perhatian kalian berdua, semoga menjadi keluarga yang baik di hadapan keluarga Tambunan, keluarga Simanjuntak, di hadapan gereja, terlebih di hadapan Tuhan. Ingatlah kalian saat ini menjadi jemaat yang tidak terdaftar di gereja manapun setelah kalian tadi diberkati. Jadi saya ingatkan ya, supaya kalian langsung mendaftar sebagai jemaat baru, terserah mau di gereja mana. Saya tahu orang tua kalian sama-sama sintua, ibunya ya masing-masing. Nanti juga beberapa tahun ke depan saya harapkan semoga salah satu dari kalian menjadi sintua atau penatua di mana kalian bergereja. Di sini gereja memberikan Bibel dan buku endeh. Semoga ini menjadi tuntunan hidup kalian, dibuka tiap hari, dibaca dan dipelajari semua supaya dapat menjadi andalan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita kalian berdua. Horas.
Ya, kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 2 kantong, 1 untuk gereja dan 1 untuk diakoni sosial Huria. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Acara kita telah selesai. Selamat untuk Edward dan juga untuk Laurensia. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih yang kami kasihi Amang Inang sekalian, terlebih-lebih kepada keluarga yang baru. Demikianlah acara pemberkatan hari ini yang dapat dilaksanakan oleh gereja kita. Untuk acara selanjutnya kami sampaikan kepada keluarga pengantin pria untuk memberikan kata sambutan. Maju ke depan di tempat saya ini. Mungkin pengantin kalau mau berfoto dengan pendeta sekalian boleh. Horas madihita salutna. Parjoloma tadok mauleate tua mata namar tua debata. Allah asih holong nirohana tok tutu dihita saluhutna. Bola sita tong ditikion, mangirikon, mangadopi. Ulaon pamasu-masuon ni anak dohot boru ni huriai. Di Huria HKBP Kramat Jati, Jalan Nungah, Merdalan dohot denggan. Namang ihut dohonon name mauliate di inang pandita, damang dainang saluhutna, nang inang bibel pronakin. Di haradion nirohamuna amang inang, ima dinalau ulaun pamasu-masuon, anak dohot boru ni huriai madok mauleate hami tuhamuna tuhat tama natok tong madungani hamu mengurupi saluhutna parhala doni huriata di ulaun porlakni tuhatta nang dihita saluhutna naliat nalolo dihita goparan puta raja tabunan Lubang Gaul naungadong dison punguan silahi sabungan na mewakili di hamuna hula-hula nami narap dohot hami laos songoni nang diruas ni huriata na adong ditikyon mauliate ma dihita saluhutna di haradion ni rohamuna amanginang narap dohot hami mangudurhon anak dohot boru ni huriai dina majalau pasu-pasu pardongan saripeon di manogot niarion tuhat tama toktong mamaleson sude uli dengan nirohamuna nadi narap hita apala ditikyon las udut tusi dohonon nami mauleate dihamuna hula-hula nami dohot uduranna raja simajutak dohot uduranna narap hita tong amanginang dinalau paborhaton anak dohot boru ni huriai dinalau majalu pasu-pasu pardongan sarif di hari sadarion mau lihat ma di doi pasatrohan nami tuhamuna di narap hita tong saluhutna di hari sadarion di hita saluhutna naliat nalolo adong do di patupa hasuhuton imasi panganod di hita alai hobbartu aturan ni huriata ala nasi kotak do jala dang bolas marsi panganon di huriaon laos iman non tabuan tubagas tabe di nganat tabe mahita na marsi panganon ima hata sian hami sian paranak butima mau lihate mah di perwakilan ni keluarga sian paranak sonari pasahat kami mah nama dok hata sian keluarga parburu.
Jadi mau lihat mata dok perjolo tua mata padengam basai. Ala dilehon do pedihita hai pason. Rap boy hita madohoti. Ima pamasu-masun ni ima anak ni huriata. Ima disadarion. Songoni nang akadongan na subuhi ro say toktong madidongani Tuhan. Perjolo ma madok muliate hami Tuhamu inang pendeta nami songoni inang amang parhalado nami doho inak parhalado. Na toktong madohoti pamaso-mason ni ima pahopunami dison. Say tuhat tama na mga lehon hahipason balos ni Tuhamu amang inang di siala di pargogoy hamu lau mangula ulaw taon di bagasan las ni roha toktong di bagasan hahipason. So ni museng madok muliate do hami tudong at tubo nami si majutak si tolu sadayna. So ni nang buru nami sudema akan naliat naluro amat inang. Songoni nang tu hula-hula nami. Sa itong madidongani Tuhan inang natulang ngami dohot aka tulang ngami. Sa didongani Tuhan ma ima dinamad dohoti ima ulaw ni pahopmuna. Songoni museng dihita sude. Ima dohot amang boru nami marga tabunan. Sude mahamu. Hita sidok meliate ma. Ala di bagasan hahora saat kita naktuari marsogot. Saya toktong ma hita didongani Tuhan. Mau liate ma sidono meliate. Horas ma, muliate ma, sonari marputo majo pangulani huria do pengantin nate. Bain musiki para musik nami. Jadi inasa ma tu keluarga kalau neng adong na mengatur buku itu alai tetap ma menjaga protokol kesehatan amang inang unang gabi anon adong teguran tu huriata. Bain edi. Sekali sebajalang matong. Songoni manang keluarga Tambunan ngatoras asa di dulu masa di jalang.